Hai, guys, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel YouTube saya SJ Geografi. Pada video ini saya akan berbagi sedikit trik untuk kreator, terkhusus YouTuber pemula. Apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi YouTuber? Yuk kita simak penjelasannya dan sambil menonton siapkan dahulu segelas kopi dan makanan ringannya agar bisa lebih fokus menontonnya. Hehehe. Kali ini ada tips menarik nih buat kamu yang berniat menjadi seorang konten kreator atau YouTuber. Seperti yang kamu ketahui, video merupakan salah satu bentuk konten yang banyak diminati oleh banyak orang pada saat ini. Kamu akan dengan mudah menemukannya di YouTube. Namun, untuk membuat konten dalam bentuk video tidaklah mudah. Dibutuhkan tahapan yang cukup banyak, seperti praproduksi, produksi, hingga post-produksi. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah cara membuat konten video YouTube untuk kamu yang masih pemula. 1. Menentukan strategi konten yang ingin dibuat. Sebelum membuat konten video yang akan kamu diunggah di YouTube, kamu perlu untuk menentukan konten yang ingin dibuat. Pada dasarnya kamu dapat membuat secara bebas berbagai macam konten yang diinginkan, mulai dari vlog, video lucu, tips dan tutorial, reaction, talk show, dan yang lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaan dasar adalah siapa yang akan menonton kontenmu. Secara umum tidak ada batasan dalam berkarya di YouTube, tetapi kamu harus mengetahui bagaimana peranan penonton, audiens terhadap channel yang akan kamu bangun nantinya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal utama yang bisa kamu tetapkan sebelum membuat sebuah konten video untuk channel YouTube-mu. Menentukan audiens atau calon penontonmu. Menentukan niche, kategori dari kontenmu. Ciptakan ciri khas dari akun dan kontenmu. 2. Tentukan ide dan topik dari konten videomu. Dalam membuat konten untuk pertama kali, menentukan ide bisa disebut gampang-gampang susah. Karena hal ini bisa melibatkan banyak hal, mulai dari situasi, isu, tren, hingga suasana hati yang sedang kamu rasakan. Oleh karena itu, ketika kamu sudah menentukan kategori dari konten yang ingin dibuat, maka hal tersebut dapat mempermudah kamu untuk mencari ide yang akan dijadikan konten video. Adapun salah satu cara untuk dapat menemukan ide yang cocok adalah dengan menggunakan mind mapping. Kamu dapat membuat sketsa sederhana dari berbagai ide yang ada di kepalamu. Kemudian mulai menentukan topik dari yang paling umum hingga mencari ide yang lebih spesifik dan menarik. Contohnya, topik utama yang ingin kamu buat adalah mengenai konten makanan. Dari topik itu nantinya ada berbagai turunan ide, apakah makanan biasa, pedas, atau manis. Kemudian nantinya kamu bisa menentukan apakah makanan mahal, makanan restoran viral, atau jajanan kaki lima. Selanjutnya, kamu bisa menentukan nantinya bentuk konten yang akan dibuat, apakah review, mukbang, atau ASMR. Setelah mendapatkan ide yang menarik, langkah selanjutnya adalah menghubungkan ide tersebut dengan targeting penontonmu. Apakah ide ini cocok, relevan dengan penonton saya atau tidak? Misalnya, jika kamu fokus pada penonton yang menyukai konten makanan, maka akan menjadi kurang cocok ketika membuat konten video mengenai otomotif. 3. Siapkan peralatan untuk membuat konten. Sebagai pemula, cobalah untuk tidak langsung memikirkan sebuah konten yang terlihat mewah atau dengan gaya video yang canggih. Sebenarnya kamu cukup membuat konten yang jelas, dapat dimengerti, dan pesan yang ingin kamu sampaikan dapat diterima oleh calon penontonmu. Oleh sebab itu, dalam mengawali membuat konten untuk pertama kalinya, jangan terlalu khawatir karena tidak memiliki peralatan yang canggih atau mahal. Pada dasarnya dalam membuat konten video, kamu cukup menggunakan alat yang bisa merekam gambar dan suara. Kamu bisa menggunakan HP atau kamera DSLR sederhana. Namun, jika kamu sudah menyiapkan biaya yang cukup sebelumnya, kamu dapat menggunakan beberapa alat tambahan seperti mikrofon dan audio recorder, untuk merekam dan menghasilkan suara yang lebih baik. Tripod dan kamera holder, untuk meminimalisir guncangan pada video. Lampu tambahan, untuk memberikan pencahayaan yang merata pada video. Setelah memiliki alat-alat yang kamu butuhkan untuk membuat konten video, langkah selanjutnya yaitu memahami fungsi utama dari alat-alat tersebut. 4. Persiapkan unsur-unsur praproduksi. Sebelum memulai syuting atau pengambilan gambar, kamu perlu mempersiapkan beberapa hal seperti naskah, storyboard sebagai gambaran tampilan videomu. Shortlist, untuk mengetahui jumlah dan jenis bidikan yang kamu perlukan untuk videomu. Lokasi, di mana kamu akan merekam video. Pemeran, siapa yang kamu butuhkan untuk berada di depan kamera. Kru, siapa yang kamu butuhkan di belakang kamera. Atau membantumu selama produksi. Anggaran, biaya yang akan kamu keluarkan untuk membuat konten tersebut. Walaupun terlihat simpel, unsur-unsur ini sangat penting dalam proses membuat konten video.
Mungkin beberapa dari kamu beranggapan, saya bisa kok bikin video secara spontan atau berimprovisasi sesuai situasi yang terjadi. Tahan dulu kawan, mungkin hal itu tidak salah. Namun, jika kamu telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, maka konten yang dibuat akan lebih terstruktur dan jauh lebih rapi. Naskah video. Ronlah, Pexels.com. Misalnya, naskah outline script dapat berfungsi sebagai kerangka dari poin-poin penting dari konten yang akan kamu buat. Dengan menggunakan ini, juga bisa membantumu untuk mengingat isi atau dialog yang mungkin akan kamu lakukan dalam konten tersebut. Selain itu, dengan adanya naskah sebagai panduan, juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada pembuatan konten nantinya. Sehingga pada saat melakukan syuting, kamu bisa menjalankan skenario yang sesuai dengan naskah yang telah dibuat. 5. Rekam konten yang ingin dijadikan video. Nah, jika tahapan sebelumnya disebut sebagai praproduksi, maka ini adalah tahapan produksi. Nantinya pada tahapan inilah semua ide dan naskah yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan. Kamu mungkin akan mengawalinya dengan menyiapkan peralatan di lokasi syuting. Mulai dari letak kamera, kesiapan alat perekam suara, hingga posisi pencahayaan, jika menggunakan lighting tambahan. Setelah itu, kamu akan merekam beberapa gambar yang diinginkan. Proses ini dapat berlangsung cukup lama. Misalnya, saat ketika ada adegan yang tidak pas, maka akan membuat cut atau pengulangan beberapa kali. Selain itu, jumlah video yang direkam pun akan menyesuaikan dengan bentuk kontenmu. Jika kamu membuat konten dalam bentuk vlog, mungkin kamu hanya cukup merekam beberapa video saja yang dilakukan secara berkelanjutan. Tetapi, jika konten yang kamu buat memiliki isi yang cukup banyak seperti review barang atau sketsa, drama, mungkin kamu akan membutuhkan banyak rekaman video. Adapun tujuan utama pada tahapan ini adalah mendapatkan stok video sesuai dengan naskah yang telah disusun sebelumnya. 6. Mengedit video. Selanjutnya yaitu post-produksi. Tahapan ini kamu akan mengolah kumpulan video yang telah direkam sebelumnya untuk dijadikan satu kesatuan video utama. Nantinya kamu akan melakukan berbagai proses editing, mulai dari menyatukan kumpulan video, mencocokkan audio, masukkan musik background, hingga dengan menambahkan efek. Dalam membuat konten yang menarik, jangan lupa juga untuk menentukan bagian-bagian penting yang ada di video seperti opening, isi, video utama, dan closing. Di samping itu, tentunya kamu juga akan membutuhkan aplikasi atau perangkat yang bisa digunakan untuk mengedit video tersebut. Aplikasi edit video pun kini mudah ditemukan. Kamu bisa mendapatkannya melalui internet secara gratis atau berbayar dan bisa digunakan di berbagai perangkat seperti HP ataupun laptop. Misalnya, kamu dapat menggunakan Adobe Premiere jika menggunakan laptop PC. Sedangkan jika kamu menggunakan HP, kamu dapat mengedit video dengan menggunakan Filmora Go atau InShoot. 7. Unggah video ke YouTube. Setelah konten video telah jadi, maka langkah selanjutnya adalah mengupload video ke channel YouTube-mu. Namun, untuk dapat membuat kontenmu mudah ditemukan, jangan lupa juga untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di YouTube seperti menulis judul yang menarik, penggunaan gambar cover, thumbnail yang unik, dan menuliskan penjelasan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan nyalakan notifikasinya dan bagikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputaran YouTube. Terima kasih.